Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada tutorial kali ini saya akan menuturkan bagaimana cara mengganti seal shock breaker depan motor Honda CB 150R LED. Oke, kepala babi dan kabelnya juga dibuka dulu ya, biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Lalu buka baut E5 pada spakbornya. Karena ini menggunakan kunci E5. Lalu buka as roda. Oke, shock breaker depan saya tidak turunkan ya. Nah, ini masukkan A seperti ini setengahnya, lalu ini kunci L6 kita masukkan dari bawah seperti ini. Dan siapkan wadah untuk membuang oli ya, oli shock breakernya. Lalu kenapa saya pasang as ya? Karena untuk menahan supaya ini tidak bisa berputar. Nah, kita buka ini. Oke, sudah longgar ya. Tinggal satu lagi dan asnya dibalik posisinya. Masukkan dulu kunci. Oke. Nah, masukkan dulu kunci L nya. Nah, seperti ini. Oke, lalu masukkan as sampai mentok. Nah, ini miring, ini miring, tidak sama ketinggian shock breakernya. Oke, masukkan sekarang. Nah, ini dia, langsung dikaliguskan bukanya. Aduh, berat. Nah. Oke, dapat ya. Dibantu pakai kunci T ya, T7, T8 bisa ya. Yang penting bisa neken aja tinggi tekanannya. Dan ini katanya baru 1 bulan ganti seal shock breaker. Nah, kita turunkan sekarang. Nah, ini dia, sudah dapat. Nah, sekarang kita bottomnya ini turunkan. Biarkan oli mengalir. Lalu berapa volume oli shock breaker untuk CB 150 LED ya? Volumenya adalah 177 ml. Oke, ini sudah dapat. Tinggal satu lagi. Yang ini sama ya. Ini udah longgar ya. Tadi sudah dibuka. Jadi gampang kalau sudah seperti ini. Tidak usah dipasang as lagi. Nah, ini baru nih kelihatannya nih. Kalau ini baru sebelahan mungkin ya, soalnya olinya masih merah. Cuman sebelah sana olinya sudah kotor. Nah, setelah ini kita buka saja seperti ini.
Yang satu kotor, yang satu masih merah ya. Ini tandanya olinya masih baru. Cuman tidak apa ya, di bagian asnya tadi tidak bener, alias miring salah satu. Oke, seperti ini ya. Sudah, dan tinggal buka. Ini karena diganti silnya cuma satu, yang rusaknya saja. Jadi kita buka. Lalu kita buka bagian seal debu. Nah, ini yang dulu luar ini namanya seal debu ya. Nah, ini seal debu, dan ini nanti kita ganti baru. Karena kalau untuk motor seperti ini nih, air udah masuk ya. Motor seperti ini sudah komplit ya. Satu paket berikut seal debunya. Nah, katanya ini bulan kemarin ya, udah baru 1 bulan diganti nih. Tapi kalau 1 bulan nggak mungkin kayak gini. Sepertinya udah lama nih. Klipnya kita buka. Nah, ini klipnya congkel dengan pakai obeng min. Oke, sekarang kita keluarkan seal shockbreakernya. Buka seal shockbreaker ini bisa menggunakan alat, bisa menggunakan tracker juga ya, kalau yang ada trackernya. Nah, saya pakai kunci T. Lalu untuk asnya saya biasa ya, kalau motor sport seperti ini tidak diturunkan ya, biarkan saja. Dan pada bagian sini ada kunci L. Kita buka, dilonggarin ini kunci L-nya. Nah, seperti ini. Kanan kiri ya. Karena saya mau buka tutupnya ini. Tutup as shockbreakernya. Oke, dilonggarin saja, cukup ya. Lalu buka tutupnya ini pakai kunci 17 ya. 17 shock, 17 ring seperti ini bisa ya. Nah, ini sudah longgar, karena kalau dilonggarin pada bagian kunci L ini, nah yang ini, maka ini akan seret. Agak susah dibukanya. Nah, caranya dilonggarin dulu seperti ini. Dan nanti si asoknya itu tidak usah diturunkan, biarkan saja seperti ini. Oke, buka sampai terbuka apa namanya ini. Yang ini juga sama. Oke, dilonggarin saja, tidak usah dibuka ya. Sudah. Kalau sudah longgar begini, itu lebih cepat pakai kunci pas, karena ini udah longgar nih. Kalau mau lebih cepat itu pakai kunci shock ya. Kunci aku mau. Dorong dari bawah, kita keluarkan bosnya seperti ini. Nah, termasuk ring, termasuk per. Tinggal dorong saja sulingannya ya. Sulingannya dorong ya, keluar, ke atas, dan ini pernya terbuka. Oke. Lalu cuci ini pakai bensin ya, dan siapkan wadah di bawah, dalam dan bagian luarnya sama ya. Kita masukkan bensin ke bagian dalam. Nah, seperti ini. Nanti dia akan keluar dari bawah, dan siapkan wadah di bawah ya.
Oke, kita pasang dulu nih seal ya. Dan ini seal berkasnya sudah satu paket nih. Kalau Tiger ya, ini orisinil sudah satu paket. Berikut seal debunya. Jadi kalaupun seal debunya rusak itu ganti saja dengan yang baru, ataupun tidak rusak pun mendingan ganti dengan yang baru ya. Nah, ini posisinya ini di bagian luar. Nah ya, kalau ini bagian dalam. Oke, ini seal debu. Dan sebaiknya di sini diberi dulu oli supaya licin saat memasang. Nah, seperti ini pasangnya. Kalau seperti ini kebalik. Nah, seperti ini. Lalu totok ya. Pakai bearing bekas ya, atau bearing baru gak apa-apa. Pukul saja sampai masuk ke dalam. Oke, sudah. Ya, pasang klip. Oke, pasang klip dulu. Nah, kenapa klipnya ini perlu dipasang? Karena kalau tidak dipasang ini biasanya si sealnya tuh loncat ya keluar saat dipakai nanti. Keluar, lepas ya, bukan loncat. Nah, seal debunya ini kita pasang pakai tangan kosong aja udah masuk tuh. Kalau seal debu ya. Lalu sekarang kita proses berikutnya adalah pasang dulu per shockbreaker berikut tutupnya. Karena untuk mengecahkan nanti baut sulingan ya. Lalu sekarang kita pasang per ya, jangan kebalik nih, per yang pilarnya agak kerap nih ya di bawah, dan yang jarang di bagian atas. Kalau Honda ya, kita pasang dulu pernya. Oke, lalu pasang ring dan naikkan dulu sulingannya supaya pernya naik ke atas. Nah, ini didorong dari bawah ya, pasang ring. Oke, bebas ya pasang ring mah, mau kebalik juga nggak apa-apa. Out, jatuh. Lalu pasang bos. Nah, dan ditutup sementara ya, karena saya mau pasang bottom ya dari bawah, asal-asalan saja nih. Oke, sudah seperti ini saja. Dua-duanya sama ya. Lanjut pasang bagian bawah nih, sangat sampai. Nah, di sini diberi template sedikit saja supaya ini diam. Nah, supaya tidak jatuh. Nah, kalau gini kan jatuh, kita beri template sedikit saja, nggak masalah ya. Nah, udah diam. Dan sekarang kita pasang bottom. Oke. Sip. Nah, tetap harus pasang ya Asma tuh ya. Kita kencengin sekarang baut sulingannya. Ini masuk setengahnya. Nah, ini tidak, ini nih tuh kan, tidak lurus nih. Kita masukin dulu bautnya sama kuncinya. Nah, seperti gini. Terus putar ya. Nanti kalau udah agak kencang baru kita masukin asnya. Ini fungsi asnya ini untuk menahan, nah supaya tidak gini nih saat membuka tuh ya, ikut gini kan. Nah, ini alasannya. Jadi kita tahan saja. Nah, pakai as ini tidak lurus. Nah, sampai mentok ke kunci baru kita sekarang bisa muter nih, paling pindah posisi tuh kan. Kita sambung pakai kunci T sekarang biar kencang. Oke, sudah kencang tuh kan. Satu lagi.
Ini harus cabut dulu asnya. Oh. Nah, kalau masih ringan gini mah gampang ya, tuh. Tapi kalau udah mulai kencang nanti ikut muter ini bottomnya. Tuh kan muter ya. Masukkan juga as nih. Kunci L-nya jangan dicabut ya. Kita bantu pakai kunci T. Jangan, dan asnya jangan sampai lepas. Oke, mantap. Sip. Nah, sekarang kita cabut. Baru kita isi oli. Lalu sekarang ini dibuka lagi ya tutupnya. Karena ini fungsinya buat saya nih tadi cuma ngencengin baut sulingan saja. Nah, sekarang kita masukkan olinya. Nah, pakai oli ini. Ini satu dus ini isinya 2 botol. Volumenya ini 160 ya, 2 botol ini. Yang dibutuhkan adalah 177, berarti kurang 17 mili lagi. Nah, ini gampang ya. Kalau motor-motor kayak gini nggak usah turun semua. Beda dengan motor-motor kecil ya, bebek dan matic biasanya. Oke, pelan-pelan saja, santai ya. Kita masukin 2 botol ya. Itu malah kurang ya, kurang 17 mili. Dan nanti kita tambah yang 17 milinya belakangan. Oke, kita tambah ya sisanya yang 17 milinya, dua-duanya sama. Lalu setelah ini kita tutup dan kunci ya. Sampai kencang.
Nah, setelah semuanya di atas kencang nih, harus begini ya. Nah, tuh, nah, oke mantap. Pokoknya nama as bawahnya juga udah oke, udah center ya. Lalu pasang spakbor ya, jangan sampai ketinggalan besinya juga. Ya, nah ini jangan sampai hilang nih. Peredam nih namanya. Harusnya ada bosnya. Bosnya itu berupa besi ya, sama. Harusnya ada. Lalu pasang besi di bagian dalamnya. Nah, ini besinya. Lalu pasang baut. Ini kanan kiri ya, sama.